Shalom, jemaat-jemaat Tuhan, haleluya. Pada hari ini kita akan kembali beribadah. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita tidak bertemu secara langsung, tapi marilah kita memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita yang berlimpah-limpah untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali datang Tuhan, bersyukur kepada Engkau Tuhan buat hari ini, buat waktu yang telah Engkau berikan bagi kami, buat kesempatan yang ada untuk kami datang menyembah Engkau, mengucap syukur, memuji Engkau, mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini dimanapun kami berada, kami mau menaikkan syukur kami sebab kami tahu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memimpin hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kebaikanmu yang begitu berlimpah bagi setiap kami, buat tuntunanmu hari demi hari Tuhan dalam kami menjalani hidup kami, menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau beserta kami, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini kami mau datang memuji Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami lewat puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami siap untuk memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Kita akan menyenangkan Tuhan Yesus lewat puji-pujian. Haleluya. Sebab kita adalah umat yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Untuk itu kita mau beritakan kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini saudara. Mari sama-sama kita menyatakan di hadapan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya
Kau gembala kami Tuhan Yesus. Kau yang menuntun jalan kami Tuhan. Untuk itu kami tidak takut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan. Walaupun kami dalam lembah yang kelam ya Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Sebab Kau sebab Kau sertaku. Kau gembala kami Tuhan Yesus. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Sebab Kau beserta kami. Sebab Kau serta-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu damai ku dapat. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu damai ku dapat. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu damai ku dapat. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesusku. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus kami dapatkan kedamaian, kami dapatkan sukacita ya Tuhan. Oh, hanya dalam-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan.
dalam Engkau kami penuh ya Tuhan. Dalam-Mu Yesus, dalam-Mu damai-Ku dapat, sukacita-Ku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damai-Ku dapat, sukacitaku, oh dalam-Mu, dalam-Mu aku penuh dalam-Mu Yesus, hanya di dalam Engkau Tuhan, dalam-Mu damai-Ku dapat, sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu Yesus, hanya dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema keuntungan hidup dipimpin oleh Roh. Dalam hal ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roma 8 ayat 14 mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini luar biasa. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa anak Allah berarti dipimpin oleh Roh Allah. Siapa? Semua orang. Jadi mereka yang merasa dirinya anak Allah, mereka yang menyebut dirinya anak Allah, maka wajib dipimpin oleh Roh Allah. Jadi tidak ada lagi satu pembagian bahwa kalau yang dipimpin Roh Allah adalah pelayan Tuhan. Sedangkan jemaat, orang-orang yang biasanya tidak melayani, tidak perlu dipimpin oleh Roh Allah. Firman Tuhan mengatakan semua orang. Ya. Jadi siapapun kita ketika dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Atau anak Allah adalah orang yang wajib dipimpin oleh Roh Allah. Nah, di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa menjadi anak Allah di sini yang pertama ya, keuntungan dipimpin hidup Roh adalah menjadi anak Allah. Nah, dalam Roma 8 ayat 14 anak Allah di situ adalah huios. Atau definisi daripada huios adalah anak laki-laki, keturunan, ahli waris. Sering seseorang yang akrab atau mirip dengan orang lain atau dengan sesuatu. Di dalam hal ini karena mirip dengan karena kita adalah anak Allah, maka mirip dengan Allah. Ya, pengikut atau murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk menjadi mirip dengan Allah. Karena seperti kita ketahui bahwa hidup kita ini sudah terbiasa dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Ini tiga hal ini yang seringkali melekat dan merongrong setiap kita. Nah, tentu ketika hidup seseorang dipimpin oleh Roh Allah, ada sesuatu perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Dia
bukan lagi anak laki-laki seperti eh, yang digambarkan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sana juga ada anak Allah. Tapi dia bukan huios. Tetapi di Roma 8 ayat 14 ini adalah huios. Anak laki-laki yang dewasa. Dia adalah keturunan. Dia adalah ahli waris. Ya. Tentu ada kriteria-kriteria khusus. Nah, sedangkan kita dengan taste yang tadi adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup diubahkan menjadi anak Allah yang dewasa ini, yang mirip dengan Allah. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi puji Tuhan, kalau firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini satu keuntungan yang luar biasa. Jadi, dipimpin oleh Roh adalah bukan suatu beban, tetapi satu keuntungan buat kita. Bukankah seringkali kita merindukan hidup kita lebih baik di dalam Tuhan, dalam arti hidup kita makin benar di hadapan Tuhan, makin kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melayani sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kita mengalami jatuh bangun di sana, seringkali kita mengalami kegagalan di sana. Karena ternyata kesalahan kita tidak mau dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, bukannya persoalannya tidak bisa atau bisa gitu ya. Tapi sekarang persoalannya bagi kita dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu di mana hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Dan ketika hidup yang dipimpin oleh Roh ini bukan hanya di dalam pelayanan. Ketika kita di dalam melayani, kita berkarunia hebat. Kita melakukan mujizat-mujizat. Kita mungkin berdoa dengan bahasa-bahasa baru, menafsirkan bahasa-bahasa baru. Ya. Banyak hal-hal marifat, banyak hal-hal hikmat dicurahkan kepada kita, atau karunia-karunia Roh yang lain. Bukan hanya di situ. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana hidup dipimpin Roh ketika Roh Kudus yang ada di dalam kita mulai memimpin kehidupan kita, membawa hidup kita yang tadinya kecenderungannya adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, berubah menjadi seperti Kristus, seperti anak Allah, seperti Allah. Tentu ini bukan proses yang luar biasa, dan seringkali kita mengatakan bahwa ini nggak mungkin, Pak. Tapi firman Tuhan janjikan, bahkan ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, datang firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Ya, di situ dikatakan bagaimana roh di sini bukan roh kudus, roh manusia kita ini baru, hati baru. Sudah gitu Tuhan katakan, rohku akan memimpin. Nah, saudara, ini kan sama di dalam perjanjian baru ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus mulai memimpin hidup kita, kita mulai penuh Roh Kudus. Jadi hidup kita benar-benar akan mengalami satu perubahan yang drastis. Ya, kalau boleh dikatakan radikal, saudara, radikal di sini bukan berarti kita menjadi teroris. Radikal di sini sedang berkata bahwa satu perubahan yang benar-benar signifikan, satu perubahan yang nyata, dan orang lain bisa melihat perubahan kita sebelum kita kenal Tuhan dan setelah kita kenal Tuhan. Sebelum kita dipimpin Roh dan setelah kita dipimpin Roh. Sekali lagi, bukan hanya karunia, tapi satu perubahan hidup di dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi persoalannya bukanlah tidak bisa. Tetapi persoalan sekarang tidak mau atau mau. Artinya gini, sekarang kuncinya tergantung kita. Kita mau nggak hidup kita dipimpin oleh Roh? Karena seringkali yang terjadi adalah satu pemberontakan di dalam hidup kita ketika Roh berkata, kamu nurut ya, kamu taat ya. Kita kira, enggak Tuhan, aku mau begini. Ketika Roh berkata, kamu ampuni ya orang itu.
Tuhan sakit, nggak bisa. Tapi Tuhan katakan, ampuni ya. Lalu ketika kita dalam satu perkara lagi, Tuhan katakan, kamu nggak boleh ambil jalan ini. Firman Tuhan katakan nggak boleh jalan ini, tapi lalu kita akan katakan, enggak Tuhan, aku mau yang ini aku mau yang ini. Nah, saudara, itu seringkali problema dalam hidup kita semua. Itu pergumulan dalam keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita sedang dibentuk ya untuk kita menjadi ahli waris, kita menjadi anak laki-laki yang dewasa, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah ini kerinduan kita semua? Makanya di hari-hari yang boleh dikatakan sulit di masa pandemi ini, ketika kita nggak bisa berkumpul, beribadah bersama-sama, kita nggak boleh di family altar juga, mungkin kita jarang bertemu. Mari kita pergunakan ibadah-ibadah kita yang seperti hari ini kita lakukan, ke ibadah online kita, dengan penuh sungguh-sungguh, kita fokus kepada Tuhan. Ketika ada penyembahan dilakukan, kita benar-benar menyembah Tuhan. Ketika doa dilakukan, kita berdoa. Ketika ada firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita menunjukkan disiplin kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, tolong saya supaya aku bisa beribadah dengan baik. Roh Kudus tolong saya supaya aku bisa menangkap firman Tuhan. Roh Kudus tolong saya supaya aku bisa menjalani hidupku dengan baik. Ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkunganku. Nah, saudara, yang kedua, yang pertama, Tuhan sedang membentuk kita, menjadikan kita ya dari orang yang daging, manusia daging, menjadi manusia roh, ya, sehingga kita mirip dengan Kristus. Yang pertama, yang kedua, Tuhan sedang berkata bahwa firman Tuhan katakan di sini bahwa dalam Roma 8, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, kita diperdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ketika kita sudah lahir baru, betul-betul kita dibebaskan, dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya sampai di situ. Firman Tuhan katakan ketika kita dipimpin oleh Roh, Roma 8 ayat 1 dan 2 saya bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini keuntungannya. Ketika di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Roh yang memberi hidup, artinya Roh Kudus yang sudah memberi hidup kepada kita, telah memerdekakan kamu, kita semua, dalam Kristus. Artinya harus di dalam Kristus. Sekali lagi, harus di dalam Kristus. Harus pertobatan kepada Kristus. Ya, telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini kan luar biasa. Di mana hukum dosa dan hukum maut ini seringkali membelenggu kita, mencoba menjerat kita dengan tipu dayanya. Saudara, jangan anggap bahwa ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah memang terbebas dari hukum dosa dan hukum maut, lalu tiba-tiba belenggu dosa dan belenggu maut itu meninggalkan kita. Mereka akan terus berusaha, iblis akan terus berusaha dengan segala macam tipu dayanya untuk kembali menarik kita. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita hidup di dalam dipimpin oleh roh yang memberi hidup itu akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, hidup yang dipimpin oleh roh ini benar-benar akan memberikan kita satu kelepasan, akan memberikan kita satu kemerdekaan, supaya hidup kita benar-benar lagi tidak diikat oleh kuasa dosa. Saudara, bukankah ini hal yang menjadi pergumulan kita semua? Yaitu ketika kita punya satu taste atau kita punya satu hal yang menyenangkan dalam hidup kita, yang begitu nyaman dalam hidup kita, untuk dilepaskan, untuk ditinggalkan dalam hidup kita. Contoh sederhana. Saudara, kita suka pedas. Ya, kita kalau makan harus pedas. Pokoknya makan harus pedas, judulnya. Kalau tanpa pedas, rasanya hambar, antak, nggak ada rasanya. Nah, untuk melepaskan keterikatan atau satu kebiasaan bahwa pedas itu sesuatu yang nikmat, lalu kita harus
lepaskan bahwa tanpa pedas saya bisa menikmati makanan. Itu kan sulit. Itu baru satu, ya, baru satu hal dalam hidup kita, ya, satu passion dalam hidup kita yang sulit dilepaskan. Belum lagi banyak hal-hal lain dalam hidup kita, kedagingan yang benar-benar kalau kita nggak hati-hati, kuasa kegelapan memakainya, ya, atau memang itu dipakai untuk terus merongrong kita. Sehingga nggak heran kalau kita di dalam kehidupan ini seringkali jatuh bangun. Artinya ada kalanya kita begitu rohani di dalam Tuhan. Nanti di sisi yang lain kita begitu suam-suam kuku. Bahkan kita begitu meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Lalu nanti dengar firman lagi, kita datang lagi kepada Tuhan, menggebu-gebu lagi. Terus itu berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, keuntungan di hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya satu keadaan yang betul-betul membelenggu kita. Ya. Hukum itu kan membelenggu kita. Tapi ketika kita benar-benar hidup di dalam roh, dengan kuasa roh yang ada di dalam kita, itu akan mematahkan di dalam Tuhan Yesus, akan mematahkan hukum dosa dan hukum maut. Ini firman Tuhan yang janjikan. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin, dan pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika seseorang, ya, ketika dia berdoa untuk satu masalah dalam hidupnya, ya, masalah mengenai keterikatan, satu hal yang begitu menggebu-gebu dalam dirinya yang disenanginya, entah itu kedagingan, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging di dalam hidupnya. Ketika dia berdoa untuk itu, satu poin, satu area yang begitu rasanya sulit dilepaskan dalam hidup kita. Saya percaya ketika dia berkata, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus bantu saya, merdekakan aku sesuai dengan firman-Mu. Aku dimerdekakan. Dimerdekakan dari hukum dosa, dari hukum maut. Dan aku hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mulai lakukan ini dalam kehidupan kita, saya percaya ada satu kelepasan kemerdekaan kita. Kita menang dari satu area, kita memenangkan area yang lain, kita memenangkan area yang lain, kita memenangkan area yang lain. Ya. Sehingga saudara kan hidup baru itu adalah proses, bukan hidup simsalabim. Ketika kita terima Kristus tiba-tiba celing, wah, kita jadi kudus, kita jadi hebat, kita jadi seperti malaikat selama-lamanya. Kita seperti anak Allah selama-lamanya. Enggak, itu pertumbuhan. Itu pertumbuhan. Seperti bayi rohani baru lahir, akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan itu adalah satu proses di mana hukum dosa dan hukum maut benar-benar dikalahkan dalam hidup kita, yaitu ketika kita mulai berpegang kepada roh. Ketika kita mulai dengarkan tuntunan roh di dalam hidup kita. Bagaimana kita dengarkan tuntunan roh? Mungkin pertanyaannya kan begitu. Bagaimana kita dengarkan tuntunan roh? Saudara, kita punya Alkitab loh, yang Tuhan berikan sama kita. Iya Pak, tapi kan saya begini Pak. Saudara kan sekarang aplikasi Alkitab ada dalam HP saudara. HP yang nggak pernah lepas, yang seringkali begitu melekat dalam hidup saudara. Berapa banyak aplikasi Alkitab saudara buka di HP saudara dibandingkan dengan saudara buka sosmed saudara. Saya percaya kita ini lebih banyak buka sosmed, entah itu Twitter, Insta kita, Facebook atau apapun, berita-berita ataupun hiburan-hiburan di dalam HP kita dibandingkan kita buka Alkitab di dalam hidup kita selama 24 jam, satu hari 24 jam berapa banyak kita pergunakan buka aplikasi Alkitab. Lalu satu minggu berapa banyak, satu tahun berapa banyak. Nah, saudara, kalau kita rindu benar-benar dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut, ini bukan simsalabim. Ini hidup yang dipimpin oleh roh. Dan bagaimana kita bisa tahu hidup kita dipimpin oleh roh? Baca Alkitab, itu petunjuknya. Disitulah bagaimana roh akan menuntun kita, membukakan kepada kita, ini loh jalannya. Ketika dia mulai bukakan firman kepada kita mulai mengerti.
Dan ketika kita mulai mengerti, nggak berhenti di situ. Lalu kita berdoa, Roh Kudus tolong saya, supaya aku bisa lakukan firman ini dalam hidup kita. Dan itu dibukakan lagi. Dia berikan kuasa. Bukankah Roh Kudus itu datang kepada kita? Dia sebagai sahabat, dia sebagai penolong, dia penghibur, dia pengajar kita. Suatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah saudara, mari manfaatkan. Dia ada di dalam kita loh. Dia nggak jauh, dia ada di dalam kita. Dan saya percaya ketika dia di dalam kita, dia akan menuntun kita. Cuman persoalannya, seringkali kita nggak mau menundukkan diri kita di hadapan dia. Nggak mau dengar-dengaran kepada dia. Tetapi saya percaya mulai siang hari ini, kita mau dengerin, kita mau belajar. Dan lambat laun hidup kita akan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Jadi kalau yang pertama tadi, keuntungan hidup di dalam dipimpin roh ini. Yang pertama, roh akan membawa kita, membentuk kita menjadi huios, anak yang dewasa, ahli waris. Yang kedua, roh juga akan membawa kita atau memimpin kita, sehingga kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang ketiga, dengan pimpinan roh, kita memiliki kuasa. Saya ulangi ya. Dengan dipimpin roh, kita memiliki kuasa untuk mematikan perbuatan daging. Roma 8 ayat 13 mengatakan begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kita tahu bahwa ketika kita menuruti daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok aku nggak bisa ya untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam hidupku? Ya, kok nggak bisa ya aku untuk mematikan perbuatan daging dalam hidup kita? Keinginan mata, perbuatan daging, keangkuhan hidup. Kok nggak bisa ya? Aku udah berusaha. Saudara, ternyata kuncinya di sini. Bahwa dengan hidup kita tunduk kepada pimpinan roh, maka kita pun punya kuasa untuk mengalahkan atau mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam tubuh kita. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persoalannya bukan tidak bisa atau bisa kita mengalahkan perbuatan itu. Tapi persoalannya adalah kita mau nggak dipimpin roh. Sehingga ketika kita mau dipimpin roh, kita ada hidup di bawah pimpinan roh, maka kita akan mengalami hidup yang berubah. Perubahan dalam hidup kita. Siapa yang paling tahu kehidupan kita berubah? Orang-orang sekitar kita. Keluarga kita. Lingkungan kerja kita. Lingkungan sekitar rumah kita. Itu akan mengetahui. Pokoknya orang yang sering berinteraksi dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat seseorang itu mengalami perubahan hidup, bukan ketika dia melayani di atas mimbar, bukan ketika dia memberitakan firman, bukan ketika dia melakukan mujizat, bukan ketika dia melakukan hal-hal yang kita saksikan, wah hebat ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana sih orang itu dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana sih ketika dia dirugikan? Dia bisa mengampuni orang itu ya? Atau dia marah, dia dendam? Bagaimana sih ketika dia disakiti? Bagaimana sih ketika dia mengalami hal ini? Nah, saudara, yang ketiga ini keuntungan hidup dipimpin oleh roh. Kita diberi kuasa untuk mematikan perbuatan daging. Ini kan luar biasa. Jadi kita seperti diberikan satu peralatan untuk mengalahkan ya. Kan kuasa. Kita memiliki suatu power, kuasa untuk mengalahkan. Jadi bukan lagi dengan kekuatan daging kita yang akhirnya kita dikalahkan oleh daging. Bukan lagi kekuatan diri sendiri yang membuat kita akhirnya nanti suatu saat kita akan kalah. Tapi benar-benar kuasa roh yang akan membuat kita benar-benar terlepas. Sekali lagi dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, semua perbuatan daging akan terlepas. Siapa yang lakukan? Roh di dalam kita. Roh di dalam kita.
Lalu pertanyaannya kan kembali kayak berulang. Bagaimana Pak caranya? Baca Alkitab. Itu tuntunan kita, baca Alkitab. Saudara, sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, kita dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti pertamanya sekali baca lagi. Nggak ngerti, baca lagi sampai kita berdoa, Roh Kudus tolong saya, apa artinya firman. Saya pernah satu ayat baru mengerti hampir 1 tahun lebih baru Tuhan bukakan. Oh ini loh ya maksudnya. Itu pun dibukakan melalui satu pengalaman dalam hidup ini. Lalu Tuhan berkata, ini loh yang aku akan ajarkan, yaitu mengenai ayat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Ketika kita mulai baca firman, dan kita nggak ngerti, Roh Kudus tolong saya. Ketika kita mulai mengerti, Roh Kudus beri aku kekuatan untuk melakukan. Saya percaya kita diberikan kuasa untuk mematikan perbuatan daging. Ya, itu yang seringkali kita keluhkan dalam hidup kita, ya. Tapi kita percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk kita mengalahkan perbuatan daging. Sehingga kan seringkali dikatakan salibkan perbuatan daging, salibkan perbuatan daging. Saudara, ketika menyalibkan perbuatan daging enak nggak? Enggak enak, namanya disalibkan. Tapi tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Sehingga ketika kita diberikan kuasa untuk menang, wah ini luar biasa. Saudara dan saya diberikan satu anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi anak Tuhan, kekristenan itu menjadi sesuatu anugerah yang luar biasa buat kita. Ayo, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, yaitu Tuhan sedang keuntungannya yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh yang pertama, yaitu kita menjadi huios. Kita sedang dibentuk menjadi huios. Ya, dari anak bayi rohani menjadi anak rohani, menjadi anak Allah yang dewasa, yang dipimpin oleh Roh, ahli waris, dan mirip dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita ketika kita dipimpin oleh Roh, kita dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang ketiga, kita memiliki kuasa untuk mematikan perbuatan daging dalam hidup kita. Banyakkan perbuatan daging kita. Tapi Allah memberikan kuasa untuk memenangkan area demi area dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan. Tidak langsung sama Tuhan diberikan tanah yang kosong. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, perangi, rebut tiap daerah. Nah demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Untuk kita mengalami janji-janji Allah, kita harus memiliki kuasa untuk mematikan perbuatan daging dalam hidup kita, area demi area. Ya. Dan yang keempat, firman Tuhan katakan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, ini satu hal yang kita suka, yaitu bahwa kita berhak atas janji-janji Allah. Kita berhak atas janji-janji Allah. Saudara, ketika kita berkata bahwa janji-janji Allah, jangan lalu kita berpikir bahwa, wah itu hal-hal yang materi, saya nanti kaya. Saya nanti akan terima ini, terima itu. Saudara, benar. Lihat janji Allah dalam hidup kita. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ayat 17, Roma 8, 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang saya garis bawahi di sini ayat 17, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya. Saya ulangi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi saudara, menderita bersama dengan Kristus. Seperti Kristus menderita, demikianlah kita juga mengalami penderitaan. Ya, penderitaan kita mungkin tidak seperti Kristus disalibkan untuk menebus dosa kita, karena menebus dosa manusia dan dosa dunia adalah tugas Kristus. Tapi penderitaan yang dikatakan di sini yaitu ketika kita harus mengalahkan kedagingan kita, yang seperti saya katakan tadi. Ketika kita berhasil di dalam area ini, firman Tuhan katakan kita akan dipermuliakan juga bersama dengan Tuhan. Nah, bukankah ketika di dalam proses itu penderitaan, tetapi ketika proses itu selesai dalam hidup kita, firman Tuhan katakan itu kita mengalami pemuliaan, atau kita dipermuliakan seperti Kristus ketika disalibkan, menghadapi salib, penderitaan. Wah, tidak enak. Dicambuk, disiksa. Pokoknya hal-hal yang berat. Tapi ketika dia selesai salib, menang di atas salib, Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikianlah ketika kita mengalami penderitaan, karena kita sedang berjuang di dalam hidup ini dengan pimpinan Roh untuk mengatasi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, ketika kita menang dari proses itu, firman Tuhan katakan kita berhak menerima janji Allah. Apa itu? Kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan bersama dengan Tuhan artinya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mengalami rapture, kita akan mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Tapi seandainya Tuhan Yesus belum datang, kita duluan yang datang, artinya kita sendiri yang kuota hidup kita sudah habis, kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ya. Dalam bulan Ramadan ini kalau kita lihat TV, ada seseorang selalu berkata begini, ingat mati, gitu ya. Saudara, ini mengingatkan kita, saudara dan saya juga, ayo ingat loh, kalau kuota hidup kita sudah habis dan kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, bahaya. Kita tidak hidup dipimpin oleh Roh, bahaya. Tetapi firman Tuhan janjikan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk kehidupan akan datang nanti tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup kita dipimpin oleh Roh? Atau kita hanya sekedar pelayanan saja, hidup kita seolah-olah dipimpin oleh Roh, tapi hidup kita sehari-hari tidak dipimpin oleh Roh? Mari kita refleksikan hidup kita. Kita bercermin dalam hidup kita. Sekarang hidup saya seperti apa ya? Di dalam masa pandemi ini saya sudah dipimpin oleh Roh atau belum ya? Kalau belum, mari kita bersama-sama berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya waktu-waktu yang lalu. Betapa hidupku, aku tidak dipimpin oleh Roh. Aku mau mulai hari ini. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh. Tolong aku, Roh Kudus. Tolong aku, Roh Kudus. Aku mau, saya percaya. Roh Kudus yang agung itu yang ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan wajahmu pada Dia. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput ke kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.